Pendidikan hukum yang inovatif membutuhkan tempat untuk berkembang. Ia membutuhkan budaya agar bisa mendorong terciptanya hal-hal baru. Budaya ini adalah budaya kebebasan berpikir dan berpendapat. Di dalamnya terdapat orang-orang yang tak takut untuk memikirkan hal-hal baru guna melampaui beragam tantangan kehidupan. Sayangnya, kreativitas dan inovasi kerap kali dibunuh oleh proses pendidikan. Keberanian untuk berpikir tentang hal-hal baru dipotong atas nama kepatuhan terhadap cara berpikir lama dan feodal. Dosen setiap hari harus tormuka absen elektronik di kampus. Belum lagi beban mengajar yang banyak sehingga ia lupa mengembangkan dirinya, sehingga dosen cenderung menjadi tape recorder apa yang diajar 5 tahun lalu ternyata masih sama dengan yang diajar hari ini. Jadi curhat nih. Mahasiswa juga kadang belum bebas menyatakan pendapat atau berbeda pendapat dengan para dosennya. Apakah pendidikan justru merupakan musuh terbesar dari kreativitas dan inovasi itu sendiri? Akibatnya kualitas output pendidikan tinggi hukum yang kurang memadai. Salah satu contoh adalah stagnasi dalam praktek hukum, seperti sedikitnya putusan-putusan hakim yang dapat dikategorikan sebagai landmark decision atau putusan yang menjulang sehingga menjadi tonggak sejarah guna memperkaya perbendaharaan jurisprudensi. Bahkan tidak sedikit putusan-putusan yang dinilai masyarakat justru melukai rasa keadilan. Contohnya seperti putusan Baik Nuril. Kalau begitu, para hakim pun seharusnya tidak cukup hanya menguasai hukum, melainkan perlu memiliki pengetahuan yang luas menyangkut masalah gender serta isu-isu kemanusiaan yang kompleks agar bisa menghasilkan putusan yang mengaktualisasikan keadilan substansial bagi warga masyarakat. Karena itu, selain meningkatkan kemahiran hukum, penting juga bagi mahasiswa calon para praktisi hukum menumbuhkan kesadaran gender sejak di perguruan tinggi, dapat menciptakan kepekaan terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan, laki-laki, dan juga warga transseksual. Apakah fakultas hukum yang cenderung monodisiplin kurang subur bagi pemikiran kritis? Apakah cara berpikir monodisipliner sudah seperti fosil? Ilmuwan hukum sukar untuk keluar dari zona kenyamanan. Apabila fakultas hukum tetap bertahan dengan segala sikap konservatifnya dan tidak membuka diri dan bekerja sama dengan ranah ilmu lain, maka dalam fase disrupsi dan revolusi 4.0 ini, maka dalam waktu yang tidak lama peran profesi hukum dapat tergantikan oleh robot kecerdasan. Dapat dipastikan korban pertama yang tergilas oleh era disrupsi ini adalah para sarjana hukum yang hanya mengandalkan hafalan pasal-pasal hukum. Apabila fakultas hukum masih bersikap konservatif dan tidak inovatif, maka
semakin tertatih-tatih mengejar pergerakan zaman yang begitu cepat, maka Fakultas Hukum bersiap-siap menjadi museum. Terlepas dari perbedaan yang melekat di antara universitas-universitas di Indonesia Timur, SLAY memiliki satu kegiatan utama yang dibangun dan diselenggarakan bersama, inovasi mata kuliah hukum dalam studi hukum. Tantangan bagi kegiatan ini adalah menemukan metode untuk menerapkan inovasi dengan baik dan berkelanjutan. Pengalaman selama menjadi fasilitator menunjukkan bahwa para dosen pertama-tama memulai dengan membuat versi baru dari rencana pembelajaran semester atau yang biasa kita kenal sebagai RPS, mata kuliah. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk menentukan bagian apa dari mata kuliah mereka yang cocok dengan elemen-elemen baru dari SLAY. Kemudian para pengajar atau dosen mencoba memasukkan materi-materi inovasi tersebut pada mata kuliah mereka dan menyesuaikannya jika diperlukan. Setelah mengonsolidasikan RPS, maka langkah logis berikutnya adalah memutakhirkan bahan ajar atau buku ajar dari mata kuliah terkait. Tujuan esensi pembelajaran melahirkan sarjana yang mempunyai kemahiran hukum, mampu melakukan penalaran dan penemuan hukum. Tetapi kemahiran hukum saja itu belum cukup. Pendidikan hukum bukan hanya mencetak para sarjana hukum yang mampu menjadi lawyer bertarif tinggi hanya untuk melayani kerakusan beberapa pihak saja. Bukan itu. Dalam makna ini, inovasi pendidikan menjadi luntur. Maknanya menjadi redup spiritnya. Yang mau saya tegaskan adalah bahwa kreativitas dan inovasi pendidikan hukum harus dibalut dengan tujuan-tujuan kemanusiaan. Kemanusiaan haruslah menjadi nilai esensial dari pendidikan inovasi hukum. Jadi selain legal skill juga perlu didukung oleh etika hukum itu sendiri, etika profesi hukum. Demikian pula, mahasiswa juga perlu mendapat materi tentang konteks lokal. Mengajarkan konteks lokal dalam pendidikan hukum yang inovatif dapat membantu mahasiswa untuk mempertimbangkan hukum yang beragam dan berlapis, serta juga memahami secara kritis adanya pluralisme hukum dalam masyarakat yang majemuk dengan latar sosial yang beragam. Mengajarkan materi hukum secara interaktif itu juga penting, terutama untuk mendorong lulusan hukum yang mampu menganalisis masalah-masalah hukum dan masyarakat secara terbuka dengan mendialogkan kasus-kasus yang hidup di masyarakat dari berbagai sudut pandang dalam mendiskusikan kasus-kasus tersebut dan mendorong mahasiswa terlibat secara nyata dalam pengembangan kualitas sistem hukum.